Hai, jumpa lagi bersama saya, Paskali Arun Manik, NPM 52190089, semester 5C, Prodi Kimia, Fakultas Pertanian, Universitas Timur. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang berjudul Implementasi Rumah Listrik Berbasis Solar Cell. Untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Kimia Organik Fisik. Baik, kita langsung saja masuk pada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Listrik merupakan kebutuhan primer manusia saat ini. Sesuai dengan kemajuan zaman, semakin pesat kebutuhan listrik. Hampir semua kalangan, mulai dari daerah perkotaan hingga pedesaan saat ini. Di Indonesia, untuk kebutuhan listrik, masyarakat menggunakan layanan PLN atau perusahaan listrik negara. Hampir semua masyarakat Indonesia menikmati layanan listrik dari perusahaan tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam paper implementasi rumah listrik berbasis solar. Yang pertama, menjadikan sumber energi yang tidak akan pernah habis. Yang kedua, dapat memberikan sumbangan dan memperkaya hasil penelitian yang ada. Yang ketiga, menambah pengetahuan dalam penerapan model rumah listrik berbasis solar cell. Selanjutnya masuk pada metode penelitian. Pada tahap ini akan dibuat sebuah perencanaan site plan prototipe sebelum tahap analisa dan studi kelayakan bisnis, dan selanjutnya lokasi untuk implementasi rumah listrik berbasis solar cell. Yang berikut masuk pada prinsip kerja solar cell. Pada gambar dapat dijelaskan bahwa secara sederhana prinsip kerja solar cell fotovoltaik dapat dijelaskan dengan memisalkan sebagai dioda. Dioda ini terdiri dari semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Untuk membentuk semikonduktor silikon tipe N, yaitu ditambahkan bahan yang bervalensi 5 yang biasa digunakan antara lain poster dan arenacum. Sedangkan untuk membentuk semikonduktor tipe P, maka semikonduktor dengan valensi 4 ditambah dengan bahan ketidakmurnian. Jenis bahan ini adalah boron, aluminium, kalsium, dan indium. Pada gambar di samping, bila cahaya matahari yang berupa energi foton datang mengenai sisi permukaan lebih besar dari energi cahaya atau gap yang memisahkan pita valensi dan pita konduksi, maka elektron-elektron bergerak dari pita valensi ke pita konduksi melalui hubungannya P dan N. Lubang yang berada pada sisi tipe N bergerak ke posisi tipe P, dan sebaliknya elektron yang berada pada sisi tipe P bergerak ke sisi tipe N. Jika energi foton yang diterima dan diserap cukup besar, maka lubang akan bertahan di sisi tipe P dan elektron bertahan di sisi tipe N, sehingga mengakibatkan perbedaan tegangan antara kedua sisi tersebut, yaitu sisi tipe P dan tipe N. Bila sisi P dan N dihubungkan dengan suatu beban tersebut sehingga dapat diperoleh energi listrik. Karena cahaya menembus kedua lapisan ini, maka akan berbentuk hole elektron. Medan elektrik yang terdapat pada batas lapisan menghalangi lubang hole dan elektron yang berkombinasi. Kembali dengan demikian, alat ini merupakan suatu alat pembangkit listrik kecil yang energinya diperoleh dari cahaya matahari. Berikut masuk pada pembahasan dari hasil dan pembahasan pada desain diagram rumah listrik berbasis solar cell. Terdapat beberapa panel surya solar cell. Yang pertama, desain wiring diagram. Yang kedua, desain kontrol. Yang ketiga, desain wiring baterai. Yang keempat, desain rang solar cell atau rangka PV modul. Yang kelima, modul solar cell tipe polikristalin. Yang berikut masuk pada kesimpulan. Yang pertama, teknologi solar cell fotovoltaik atau PV adalah teknologi yang memanfaatkan energi surya untuk dikonversikan ke energi listrik dengan menggunakan peralatan yang terbentuk dari bahan semikonduktor. Yang kedua, teknologi PV ditujukan untuk menggantikan energi bahan bakar fosil yang suatu saat akan habis dan untuk implementasi di daerah terpencil. Yang ketiga, memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam perencanaan rumah listrik berbasis solar cell. Sekian dan terima kasih.